Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 31 Januari 2023, Selasa, Pekan Biasa keempat, peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Disusun dan dibawakan oleh Frater Jansen Omas, SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menemui Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya,
talitakum, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara, dan saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita pada hari ini adalah Iman di tengah kemelut, iman yang nekat. Iman yang nekat adalah iman yang berani. Iman yang tidak mempedulikan apapun lagi karena kemelut yang membawa pada ambang batas. Sebuah situasi yang nampak tanpa harapan lagi, seperti yang dialami oleh Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan dalam Injil hari ini. Markus dalam Injilnya mengatakan bahwa Yairus adalah kepala rumah ibadat. Sebagai kepala rumah ibadat, ia mempunyai peranan yang penting dan sangat dihormati dalam masyarakat. Namun Yairus berada dalam situasi genting. Putrinya sedang sakit berat dan hampir mati. Di tengah situasinya itu, Yairus tidak menemukan cara lagi selain dengan keberanian tanpa mempedulikan kehormatan dan statusnya. Datang, bertekuk lutut, bersujud, dan memohon bantuan Yesus. Dengan melihat imannya, Yesus pun memberikan tanggapan positif lewat kesediaannya untuk datang dan menyelamatkan anaknya. Hal yang sama pula dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dia sudah menderita sakit itu selama 12 tahun. Dia sudah berusaha melakukan pengobatan. Dia berulang kali diobati oleh berbagai tabib, bahkan sampai semua yang ada padanya, hartanya habis, tetapi hasilnya nihil. Keadaannya bahkan lebih buruk, sakitnya makin parah. Keadaan yang tampak tidak ada harapan inilah yang mendorong perempuan itu untuk mengikuti rombongan orang yang mengikuti Yesus dan dengan nekat menjamah jubah Yesus, sekalipun itu merupakan sebuah pelanggaran karena dia dalam keadaan najis. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah sebuah iman yang nekat. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, sahabat Sang Sabda yang terkasih. Dalam ziarah hidup kita sebagai umat beriman, kita sering mengalami situasi yang sulit. Situasi yang tampaknya tidak ada harapan lagi. Situasi yang sering disebut juga situasi batas. Di dalam situasi itu, kita seperti kehilangan harapan, penuh kekalutan dan tanpa arah. Karena semua perjuangan kita seperti menjaring angin tanpa hasil. Sebagai umat beriman, hendaknya kita ingat bahwa dalam situasi seperti itu, Tuhan sebetulnya ada. Dia bukannya tidak hadir, Dia ada dan menanti kita untuk datang kepadanya. Dia ingin melihat iman kita. Maka dalam situasi seperti itu, apa yang disebut dengan iman yang nekat sangat diperlukan. Iman yang nekat diperlukan dari dalam diri kita untuk tidak mempedulikan apapun lagi selain datang dan memohon belas kasihan Tuhan. Dia yang melihat imanmu itu tidak pernah mengabaikanmu. Ketika kita melakukan itu, percayalah,
bahwa seperti yang dikatakan oleh pemazmur, dalam kesesakan aku berseru dan Tuhan mendengarkan aku. Dia mendengarkan teriakan kita minta tolong. Semoga Allah, tumpuan dan harapan kami, teguhkanlah selalu iman umat-Mu, agar dalam situasi apapun, terutama dalam situasi sulit kehidupan, tetap percaya padamu, mengandalkanmu, dan pada akhirnya memujimu karena perbuatanmu yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Sumba tunggu bagus.